Kawan-kawan, kembali lagi di channel Vokauser Anime. Jadi kali ini kita akan kembali ngelanjutin nih alur cerita dari Kang Jin Hyuk ya guys ya. Dan sebelum kita memulai lebih jauh lagi, bagi kawan-kawan yang mau traktirin kopi, maka link traktirannya ada di deskripsi di bawah. Mohon maaf agak terlambat karena ada sedikit halangan dan rintangan yang menghalangi. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di part terakhir kemarin berakhir di mana Jin yang terlihat membuli salah satu orang yang paling penting di sekte Udang, di mana Udang sendiri memiliki aturan ketat nggak makan daging. Sehingga dengan rencana liciknya Jin, dia memasak masakan daging yang super lezat dengan otherworldly restoran skill miliknya. Lalu tanpa ragu dia menyuapkan ke dalam mulut si Yum Yung itu. Namun yang lebih parahnya lagi, Yum Yung terlihat menikmatinya banget sampai berlinang air mata. So Jin gak akan menyia-nyiakan kesempatan tersebut dong. Dia langsung merekam momen Yum Yung yang sedang menikmati daging sampai meneteskan air matanya itu. Lalu ketika selesai, Jin Hyuk pun bilang, "Astaga naga, pemimpin masa depan Udang makan daging dan sangat menikmatinya." Tentu ketika Yum Yung sadar, dia langsung pucat pasi nggak bisa berkata apapun lagi. Sedangkan di tempat yang berbeda, terlihat Soul Casing Sayong sedang berbincang serius dengan para ketua sekte Murim. Ketua aliansi bilang ke Sayong, "Tolong turunkan pedang Anda itu. Testimoni Anda itu nggak cukup untuk meyakinkan kami semua." Dengan kebuntuan itu, tiba-tiba Yum Yung membuka pintu dan teriak, "Tolong dengarkan aku." Terlihat Yum Yung masuk bersama dengan Yusong dan juga Jin Hyuk ke dalam ruangan tersebut. Yum Yung kembali bilang, "Cuma Kang Jin Hyuk yang saat ini bisa menghentikan kultus demonik. Tolong percaya padaku kali ini, pria ini. Aku sebagai murid terbaik Udang akan menjamin kemampuannya." Ketua aliansi yang kebingungan pun bilang, "Hah? Apa yang terjadi?" Penurut sekte Udang yang terkenal pilih-pilih itu. Kebingungan situasi dan perubahan dari Yum Yung ini tentu mengagetkan semua orang termasuk Sayong. Dia bilang dalam hati, sebelumnya Soh Yum Yung selalu menatap Jin Hyuk dengan pandangan yang seakan ingin membunuhnya. Bagaimana bisa tiba-tiba dia membuat orang seperti itu berganti posisi ke tempatnya? Kang Jin Hyuk dia memiliki karakter yang unik ya. Dark Emperor sepertinya udah menemukan murid yang sangat berbakat kali ini. Jin mendekati Yum Yung dan berbisik, "Ya bagus, kerja bagus. Aku gak akan menyebarkan videonya kalau kau mempertahankannya kali ini. Win-win solution bukan?" Setelah berpikir sejenak, ketua aliansi Murim pun bilang, "Bahkan penerus sekte Udang maju untukmu ya. Baiklah, mungkin kau memang bisa menjadi harapan yang cerah bagi masalah ini." Setelah ketua aliansi mengizinkan Jin Hyuk mengambil alih komando kali ini, tentu keputusan itu sebenarnya banyak ditentang, tapi tetap aja mereka nggak bisa melakukan apapun. Jin Hyuk pun berteriak kepada semuanya, "Baiklah, baiklah, semuanya kumpul di sini. Aku sebagai komandan aliansi Murim yang baru maka akan menunjukkan kepada kalian bagaimana perang ini akan berlangsung ke depannya nanti." Oke, setelah beberapa jam kemudian, terlihat pasukan dari kultus demonik juga para Jiangxi yang dipimpin oleh Mind Demon. Tiba-tiba mereka disergap oleh bebatuan jatuh ke arah mereka. Memang serangan dadakan seperti ini nggak cukup untuk menghentikan mereka sih. Terlihat di atas tebing sana ada Yusong dan juga Seolin sedang menjalankan misi yang diberikan oleh Jin Hyuk. Bahkan Yusong sendiri kaget dengan ini. Kok bisa sih Jin Hyuk seolah tahu kalau pasukan Jiangxi ini akan lewat jalur ini. Setelah selesai di sini, Yusong dan Seolin pun pergi ke tempat misi selanjutnya. Karena misi mereka kali ini bukanlah menghentikan pasukan musuh, namun memperlambat mereka. Dan tentu beberapa kali hal yang serupa terjadi ngebuat Mind Demon ngelapor ke Samaja kalau kemanapun jalur yang mereka ambil, mereka selalu disergap seolah Murim tahu persis kemana mereka akan pergi. Samaja langsung bilang dalam hatinya, "Sepertinya murid Dark Emperor ikut campur lagi kali ini. Kurasa targetnya adalah itu." Sambil tersenyum, Samaja bilang lagi, "Tapi nggak masalah. Aku nggak berharap dapat menguasai dunia dengan mudah. Aku juga akan menggunakan kartu asku," kata Samaja yang saat ini udah berdiri di sebuah batu naga. Wah, apa yang akan dia lakukan? Kita beralih sebentar ke Orun, penempar ras dwarf di lantai 21. Jin Hyuk melakukan video call kepadanya
dan menanyakan tentang permintaannya kali itu. Orun pun bilang semuanya berjalan lancar tuan. Aku nggak pernah menduga akan mendapatkan kesempatan untuk menempa Dragon Slayer Balmung yang legendaris ini. Jin kembali nanya, baiklah, terus gimana dengan proyek yang satunya lagi? Orun menjawab kalau dia udah menyelesaikan proyeknya dan akan mengirim kepada Jin Hyuk sekalian dengan Balmung nantinya. Jin Hyuk menghentikan panggilan tersebut dan dia pun bilang dalam hatinya, sepertinya semua berjalan lancar dan berarti yang tersisa adalah bagianku. Terlihat Jin Hyuk dan juga Yum Yung sedang berjalan di kawasan wilayah yang baru aja porak-poranda oleh kultus demonik beserta para jangsinya. Yum Yung nanya ke Jin Hyuk untuk apa menghabiskan waktu di sini. Katanya mau menghentikan kultus demonik. Dengan kesal, Jin Hyuk menyuruh Yum Yung untuk diam aja dan ikut katanya tanpa banyak nanya. Nggak berselang lama, tiba-tiba Teresa datang. Setelah Yum Yung memberikan hormat kepadanya karena disuruh ama si Jin, Teresa pun bilang, aku sepertinya udah menemukan orang yang kau minta. Aku menginvestigasi area yang kau minta juga, dan dari informasi ketua daerah ini saat penyerangan Jiangxi sebelumnya, orang yang di sebelah sana itu datang menolong. Aku nggak tahu apa yang kau cari, tapi berhati-hatilah. Aku nggak bisa merasakan ki padanya dengan skill deteksiku sekalipun. Jin mendekati orang yang dimaksud oleh Teresa itu dan mengaktifkan skill Eyes of Gluttony kepadanya. Terlihat di sana nama orang tersebut adalah Baik Ilha, dan terlihat juga beberapa skill bernama Heavenly Demon Divine Art yang memiliki rank gak terbaca. Juga informasi penyalinan skill yang mengatakan Heavenly Demon saat ini udah menggunakan hampir seluruh ki-nya. Dan supaya bisa menyalin skill Heavenly Demon Divine Art, maka bantu dia untuk mengembalikan ki-nya kembali. Penguasaan skill tergantung pada pemahaman Anda terhadap skill tersebut. Ngelihat penjelasan tersebut, Jin tersenyum berkeringat dan dia bilang, akhirnya aku menemukannya. Tapi tiba-tiba quest merah muncul di Windows screen Jin, dan itu adalah quest langsung dari Iawn. Dikatakan Heavenly Demon gak ada niat untuk bertarung saat ini, dan jika Anda bisa memotivasinya sedikit aja, maka Anda akan diberikan kesempatan untuk memasuki ingatan saat Heavenly Demon kehilangan ki-nya. Jin Hyuk sadar kalau quest mengembalikan ki dan memotivasi Baik Ilha sang Heavenly Demon bukanlah hal yang sangat gampang. Tapi siapa yang tahu apa yang mereka lakukan saat ini ternyata dimata-matai oleh sesuatu dari atas pohon, dan itu adalah mata-mata dari pihak kultus demonik. Gak berselang lama juga Jin memanggil semua korban di desa ini untuk berkumpul di suatu tempat. Lalu Jin mengaktifkan skill Otherworldly Restaurant. Jin langsung memasak besar kayak bobon dan membagikan beberapa kare kepada warga setempat juga. Mereka yang baru kehilangan banyak hal, mendapatkan hal semacam ini adalah hal yang sangat berarti bagi mereka. Yum Yung yang ngelihat apa yang dilakukan oleh Jin agak tersentuh. Dia bahkan gak yakin kalau dirinya sendiri bisa melakukan hal seperti ini di saat yang kritis seperti ini juga. Jin memberikan semangkuk makanan tersebut kepada Heavenly Demon, tapi Baik Ilha menolaknya dan dia bilang berikan aja kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Jin meletakkan mangkuk makanan di depannya dan bilang kalau mau makan ataupun enggak bukan urusannya lagi. Dalam hati Jin bilang, bagaimana caraku memotivasinya? Aku harus bisa menyalin skill Heavenly Demon Divine Art-nya. Skill itu akan membuatku bisa memanjat menara 7 kali lebih cepat, dan itu juga sangat berguna untukku menghadapi makhluk zaman kuno nantinya. Tapi tiba-tiba dari dalam cincin Alice keluar dan dia bilang, aku merasakan energi dari makhluk yang dikirimkan oleh makhluk zaman kuno mendekat. Dan benar aja beberapa warga desa berlarian dan berteriak, tolong! Jiangxi kultus demonik kembali! Dan di sana juga ada main demon yang memimpin para Jiangxi tersebut. Dia bilang, sama aja memang mantap. Dia tahu Kang Jin Hyuk akan menunda segalanya dan mencari Heavenly Demon. Enggak. Heavenly Demon yang baru saat ini adalah sama aja. Main Demon langsung memerintahkan para Jiangxi dan bawahannya untuk menghabisi Kang Jin Hyuk dan membawa Baik Ilha ke hadapannya. Tanpa basa-basi lagi, Main Demon langsung mengaktifkan skill Blood Barrier-nya. Terlihat barrier-nya cukup luas dan mencakup hampir seluruh orang yang berada di desa tersebut. Efek dari barrier itu meningkatkan 20% stat dari undead yang berada di dalamnya, dan akan mengurangi stat makhluk hidup di dalamnya juga. Bahkan orang-orang yang masuk ke dalam barrier tersebut nggak bisa keluar dengan mudah. Jin bilang dalam hati, barrier yang membatasi area dan memperkuat makhluk panggilan itu ya. Boleh juga. Para Jiangxi itu langsung bergerak menjalankan perintah dari Main Demon. Tapi tiba-tiba Teresa maju dengan divine energinya dan langsung mengaktifkan skill Secret Shield. Dalam sebuah skill terlihat Teresa berhasil membumi hanguskan cukup banyak dari Jiangxi tersebut. Ngelihat itu, Yum Yung bilang dalam hatinya, wanita barat ini dia bukan wanita biasa. Alice pun menyapa Teresa dan dia bilang kepadanya untuk mengulur waktu.
sesuatu. Katanya Jin Hyuk mau melakukan sesuatu terlebih dahulu dan memanfaatkan para jangsi-jangsi ini. Walaupun Teresa dan Alice gak tahu apa yang sedang direncanakan oleh Jin, tapi mereka tentu percaya sepenuhnya dengan semua rencana yang Jin katakan. Tapi sebelum itu Alice bilang, "Oh ya Teresa, bisakah kau mematikan dulu divine energi itu ketika bertarung bersamaku?" Tiba-tiba Black Teresa keluar dan aura kegelapan membanjiri area sekitar dan dia bilang, "Jadi bagaimana dengan sekarang?" Alice ngejawab, "Hahaha, ini jauh lebih baik." Mereka pun tanpa ampun menghabisi para jangsi itu satu persatu, tapi tanpa berlebihan karena Jin bilang untuk menahan diri sebentar. Dia mau melakukan sesuatu. Sambil tersenyum, Jin menuju ke arah Heavenly Demon dan dia bilang, "Aku akan memotivasi Baik Ilha terlebih dahulu dan mendapatkan sesuatu yang kubutuhkan." Sedangkan Baik Ilha sendiri di surut sana cuma bisa terduduk gak berdaya di tengah gempuran jangsi-jangsi ini. Tangisan ketakutan orang-orang di sekitar membuatnya makin sadar betapa lemah dan gak bergunanya dia saat ini. Dalam hati dia bilang, "Jadi beginilah bab terakhir hidupku tertulis ya." Tiba-tiba Baik Ilha kaget ketika mendengarkan Mind Demon berteriak dan dia bilang, "Kang Jin Hyuk, dasar bajingan, apa kau masih belum paham semuanya akan berakhir bagi kalian? Lihatlah rekan-rekanmu itu." Para jangsi mulai mendominasi dan mereka kewalahan. Sebentar lagi mereka juga akan kalah. Terlihat Teresa dan Alice sedikit tertawa karena mereka memang sengaja menahan diri seperti instruksi Jin. Mind Demon kembali bilang, "Aku penasaran akan satu hal. Kenapa kau mempertaruhkan nyawamu demi ikut urusan dalam murim padahal kau sendiri bukan berasal dari sini?" Ketika semuanya menjadi sesuai seperti rencananya, Jin Hyuk pun sambil tersenyum bilang, "Ya, secara teknis di sini memang bukanlah tempatku, tapi dunia ini adalah dunia masterku Dark Emperor. Sebagai murid satu-satunya, aku gak bisa hanya diam duduk ngeliat dunia masterku hancur, bukan?" Kata-kata tersebut membuat Baik Ilha tertegun sejenak. Dia mengingat saat dia masih menjadi pemimpin mutlak dari kultus Heavenly Demon. Dark Emperor pernah suatu ketika terlihat jelas di wajahnya kegembiraan saat dia menceritakan tentang seseorang yang menjadi muridnya. Dengan keheranan, Baik Ilha bilang ke Dark Emperor, "Aku lumayan kaget. Ada orang yang di dunia ini yang mau menjadi muridmu. Jadi sebenarnya orang seperti apa muridmu itu?" Sambil tersenyum, Dark Emperor bilang, "Dia orang yang sangat arogan dan juga unik. Tapi dia juga adalah orang yang sangat peduli dengan sekitarnya. Dan bocah itu akan menyelesaikan teknik bela diri yang gak bisa kuselesaikan." Lalu dengan wajah yang cukup serius, Dark Emperor kembali bilang ke Heavenly Demon, "Saat dimana nantinya bocah itu berhasil menyelesaikan Dark Heavenly Demon Emperor Arku, maukah nantinya kau mengevaluasinya sendiri ke-13 teknik demonik itu? Meski aku nantinya juga udah gak ada lagi di dunia ini." Kata-kata itu benar-benar terlintas di dalam kepala Heavenly Demon dengan cukup jelas. Dan dia bilang, "Sepertinya surga sedang memberitahuku untuk bertahan sedikit lebih lama lagi." Ketika Baik Ilha telah termotivasi oleh Jin, maka quest yang diberikan oleh Yawen pun terselesaikan, di mana rewardnya Jin bisa memasuki ingatan saat Heavenly Demon kehilangan ki-nya. Ketika quest itu pun selesai, Jin tertawa terbahak-bahak bahagia. Ngelihat itu, Mind Demon keheranan kenapa tuh orang tiba-tiba ketawa kayak iblis. Tapi dia makin kaget lagi ketika ngelihat Alice dan Teresa yang sebelumnya kelihatan kewalahan melawan jangsi-jangsi itu tiba-tiba menjadi sangat mendominasi dan membuat para jangsi itu nggak bisa berbuat apapun. Jin mendekati mereka berdua dan dia bilang, "Makasih, akhirnya aku mendapatkan apa yang kuinginkan berkat kalian berdua." Alice pun langsung mau ngeluarin teknik ultimate darahnya sambil ngejawab, "Baiklah, kalau begitu kami boleh menggila sekarang, bukan? Aku udah capek menahan diri dari tadi." Tapi Jin Hyuk menghentikannya dan dia bilang kalau dia akan memberikan panggung yang tersisa untuk orang lain. Dan ternyata orang yang diutus oleh Jin Hyuk adalah T-Bone. Dengan gaya, T-Bone pun bilang, "Baiklah Master, aku bangkit dari abu bagai Phoenix dengan menghadapi mereka semua." T-Bone kaget ketika ngelihat jumlah musuh di depannya yang sangat banyak, tapi persiapan Jin bukan hanya di situ. Persiapan Jin udah sangat sempurna tentunya. Jin membuka item yang dikirimkan oleh Blacksmith Dwarf, rekannya yang bernama Orun sebelumnya. Jin bilang ke T-Bone, "Kau udah bekerja keras selama ini, jadi ini adalah hadiah untukmu." Ngelihat itu, T-Bone benar-benar kaget dan terharu. Dia berteriak, "Master! Wow, ini terlalu berlebihan untukku. Tapi ku yakin seluruh hidupku memang mengarah ke momen super ini." Yap, di depan T-Bone ada sebuah robot golem bernama Mecha Death Knight MK1. Jadi sebelumnya entah dari mana Jin mendapatkan blueprint dari Mecha Death Knight tersebut. Lalu blueprint tersebut diserahkan kepada Blacksmith Orun untuk dibikinkan bentuk jadinya seperti
seperti ini. Ketika T-Bone memasuki Mecha Death Knight, itu pun Skeleton OS langsung aktif dan tanda tangan T-Bone terkonfirmasi sehingga Mecha aktif sepenuhnya. T-Bone yang mengendalikan Mecha itu pun tertawa lebar sambil bilang, "Bah, saatnya aku bersinar." T-Bone maju menghancurkan satu persatu Jiangxi tersebut yang ngebuat Mind Demon langsung panik. Dia bilang, apa-apaan itu? Bahkan Kang Jin Hyuk belum melakukan apapun, tapi Jiangxiku terus berkurang dalam jumlah yang signifikan. Jika aku gagal kali ini, maka aku pun akan gagal untuk menjadi tangan kanan dari Samaja. Karena nggak mau itu semua terjadi, Mind Demon mengaktifkan skill bernama Blood Barrier Reinforcement. Dengan skill itu terlihat Jiangxi mulai bergabung menjadi satu dan terlihat cukup kuat juga. Bahkan serangan dari Jiangxi gabungan itu membuat Mecha T-Bone cukup tertekan. Di sudut lainnya, Alice pun bilang ke Jin, "Haruskah kita membantu kali ini?" Dengan santai Jin ngejawab, enggak, tunggu aja dulu sebentar lagi." Para spirit bawaan Jin lainnya pun datang dan membantu menjemburkan api ke arah Jiangxi tersebut. Tapi itu belum cukup. Para spirit elemental itu pun bilang ke T-Bone, "Kau hebat T-Bone, kau akhirnya melihat hasil kerja kerasmu ya. Kami bangga kepadamu." Kata-kata itu membuat motivasi yang tinggi bagi T-Bone dan semangatnya juga menjadi cukup menggebu-gebu. T-Bone bilang, bukan saatnya menangis. Aku harus mengalahkannya terlebih dahulu. Aku telah diakui oleh para senpai." Sebuah uppercut yang cukup kuat langsung menghantamkan Jiangxi itu sampai dia terlempar kuat ke langit. Dan sambil mengarahkan Jiangxi yang terlempar itu ke tempat Mind Demon, T-Bone melancarkan serangan ultimate dengan bantuan dari 5 elemental. Sebuah serangan bernama Elemental Dive tercipta dan mengalahkan Jiangxi beserta Mind Demon sekaligus. Setelah itu barrier yang diciptakan oleh Mind Demon pun langsung terlepas dan hancur. Ngelihat itu, Yom pun bilang dalam hatinya, "Sulit dipercayai apa yang baru aja kulihat saat ini. Komandan pasukan Jiangxi Mind Demon yang terkenal itu bisa dikalahkan dengan mudah bahkan tanpa Jin Hyuk turun tangan secara langsung." Di samping itu, Jiangxi yang tersisa juga dikalahkan oleh rekan-rekan Jin Hyuk dengan tanpa kesulitan sedikit pun. Bahkan juga terlihat cukup mudah. Kekuatan mereka nggak hanya melampaui seluruh murim tapi juga melampaui seluruh lantai tengah. Jin bilang ke Yum kalau ini semua belum berakhir. Makhluk zaman kuno akan terus mengirimkan Jiangxi mereka selama gate-nya belum tertutup. Jin mendekati Heavenly Demon Baik Ilha dan bilang, "Bergabunglah bersama kami Heavenly Demon." Beberapa saat kemudian, Jin dan Yum kembali ke Loyang ke tempat ketua murim dan sekte ketua lainnya. Terlihat mereka cukup kaget begitu mendengarkan kabar dari Jin yang bilang kalau Samaja nggak lama lagi akan datang menginvasi tempat ini dengan pasukan Jiangxinya yang lain. Jin menginstruksikan strateginya untuk menahan invasi Samaja itu kepada seluruh orang di ruangan itu. Lalu Jin juga bilang akan menghandle semuanya nantinya. Jadi sebagai imbalan, Jin meminta harta pusaka sekte mereka masing-masing sekarang sebagai persiapan perang ini. Tapi salah satu dari petinggi sekte berteriak, "Omong kosong! Kau bilang akan mengumpulkan seluruh musuh dalam satu titik lalu membereskan mereka sekaligus. Kau kira akan ada orang yang percaya perkataanmu itu? Kalau cuma ngomong semuanya juga bisa, bro." Tetua lainnya menambahkan, "Bahkan aku sendiri nggak yakin kalau dia memang benar-benar mengalahkan Mind Demon beserta pasukan Jiangxinya sebelumnya. Aku ingin bukti perbuatanmu itu." Sedangkan di samping Jin terlihat Yum beneran panik. Dia bilang dalam hati, "Tetua semuanya, aku mohon hentikan ini. Kita akan berakhir mati kalau membuatnya marah." Yum udah tahu seberapa mengerikannya Jin Hyuk beserta seluruh rekan-rekannya. Sedangkan Jin sendiri terlihat cukup marah dengan situasi yang seperti ini. Padahal dia udah melakukan semuanya untuk mereka dan membereskan kekacauan sebelumnya juga. Wah, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Nantikan terus alur cerita Kang Jin Hyuk hanya di channel Fokuser Anime dan stay update.